Baik, khusus untuk insentif pendidik PAUD dan pengelola, untuk sementara kami hanya dapat dari APBD. 250.000 per bulan kalau tutor, sedangkan pengelola 150. Saya ceritakan sedikit awal mula berdirinya PAUD ini. Jadi inisiatornya dulu adalah ini tim penggerak PKK Kecamatan Kodi Utara. Kala itu karena belum familiar PAUD di tingkat desa, jadi PKK Kabupaten minta kepada PKK Kecamatan minimal ada satu PAUD binaan. Maka dilakukan pendataan murid, kemudian ada pendidik, kemudian difasilitasi oleh PKK Kabupaten didaftarkan di Dinas Pedanka. Selanjutnya kegiatan awalnya di halaman kantor camat Kodi Utara, tapi karena bersebelahan jalan dengan satu TK Kristen Sinner membangun, rasanya macam lebih baik kita lakukan pendekatan pelayanan ke murid, dan muridnya berasal dari sini kebanyakan. Sudah disepakati untuk PAUD-nya kegiatannya di sini. Waktu itu masih menggunakan teras rumah. Karena orang tua merasa prihatin, mereka menyatakan kesediaan untuk menyumbang bahan lokal untuk membangun PAUD darurat lah. Kemudian disambut baik oleh Bapak Desa siap bantu satu pakseng ini. Kemudian dari PKK Kecamatan sumbang semen untuk bangun lantai. Nah, pas peresmian gedung ini, Ibu Ratu kebetulan datang, ya, Ibu Ratu. Jadi beliau mungkin melihat seprihatin, lihat lantainya dalam kondisi kasar, akhirnya dia sumbang keramik ini. Dan pintu jendela kebetulan kami dari pengelola yang swadaya sudah. Jadi jadinya seperti ini. Selanjutnya untuk sarpras, ini semua kita ambil dari BOP PAUD. Jadi bertahap, sebagai contoh APE outdoor, ada mankebar, ada ayunan. Ayunan ini diambil dari BOP tahap 1 tahun 2019. Sedangkan mankebar tambah jungkat-jungkit itu diambil dari BOP tahap 2 2019. Ya. Ya, untuk sementara. Terus dari berdirinya 2013 sampai ya. saat ini. Terus mulai mendapat pembiayaan dari BOP itu 2014. Kita dapat bantuan, ya, dapat 2000 BOP saja, untuk BOP. Ya, 2000 ya, sekitar 2014, kemudian 1 tahun kemudian tidak dapat, kemudian masuk 2016 sampai sekarang dapat terus. Ya. Dengan kisaran murid kami di sini tertinggi 30 orang dalam 1 tahun. Jadi kalikan saja 600 kali 30 kurang lebih 18 juta. Tapi dikala kami ada cross check data, ada murid yang tiba-tiba diketahui sudah daftar di SD, kami langsung kurangi murid, sehingga kadang jumlah BOP yang masuk berdasarkan dapodik itu bisa menyesuaikan seperti itu. Terkait jumlah murid dengan pembiayaan nanti kan dilihat data dapodiknya. Betul, iya. Bisa data dapodik terkait jumlah siswanya dia naik. Anggaran juga untuk membantu biaya personal penyelenggara lebih besar juga. Nah, ya. Dan di sini memang ada usulan dari beberapa orang tua murid untuk tambah jumlah murid karena di sini lumayan banyak ada di pusat pemukiman. Tapi karena keterbatasan sarpras dan sesuai standar PAUD maksimal dalam satu rombongan belajar itu hanya 15 orang, dan kami hanya punya satu ruangan. Nah, kebetulan sudah ada aula yang kita bangun swadaya, di situ aula serbaguna. Jadi kita manfaatkan sebagai rombel yang kedua, sehingga 2 kali 15 menjadi 30, dan itu sudah mentok. Kami kalau mau naikkan berarti kami harus tambah sarpras dulu, sehingga standar PAUD-nya tetap jalan. Terus terkait BOP-nya selama ini, pembiayaan pemberian makanan tambahan itu
dilakukan Ada dengan pembiayaan dari mana? BOP. BOP ada dalam satu tahap itu ada yang 2 kali, ada yang 1 kali saja. Nah, PMT. Tapi kebetulan tahun anggaran 2019 kita dapat dari bantuan dari Kementerian Pendidikan melalui Dirjen PAUD itu bantuan pemberian makanan sehat. Iya, Maka tahun 2019 itu kami mendapat cukup dana untuk melakukan itu. ah, ah, Melakukan kegiatan itu. kegiatan khusus pelayan makan tambahan. Karena saya lihat tadi RKA-nya untuk BOP itu pembiayaannya kan ada ATK, kegiatannya pertama ATK, terus makan minum, terus berikutnya sarpras, sarana prasarana itu. Iya. Kan, begitu. Lalu ada kegiatan pendukung. Pendukung lainnya. Ah. Kan, begitu. Terus berikut pembiayaan atau pemberian honor terhadap pengelola baik sekretaris, apakah itu operator atau pendidik itu bersumber dari dana apa? Baik. Khusus untuk insentif pendidik PAUD dan pengelola, untuk sementara kami hanya dapat dari APBD. Iya, ada. 250.000 per bulan kalau tutor, sedangkan pengelola 150. Tahun 2000 akhir 2019 memang dijanjikan oleh Bapak Desa untuk diakomodir di tahun 2020. Bisa dilakukan. Kita berdoa banyak semoga terrealisasi, tapi sekarang kami belum dapat informasi yang pasti. Nah, itu kita Ambil dari mana? Dari dana desa. Dana desa, iya dijanjikan akan diakomodir untuk ditambah insentifnya karena dianggap 250 per bulan ini sangat tidak cukup untuk kegiatan aktivitas pendidik. Tapi ada beberapa di kegiatan pendukung seperti transportasi guru dalam melakukan kegiatan, termasuk kunjungan ke peserta didik ada. Jadi itu tambahan, cuman tidak rutin tiap bulan. Tidak rutin tiap bulan. Jadi satu tahap katakanlah 3 atau 4 kali. Seperti itu. mungkin juga kan kayak terkait anggaran desa itu, dana desa itu sebenarnya dari pihak PAUD atau pengelola PAUD bisa mengajukan proposal Bapak ke kepala desanya, mungkin kebutuhan terkait ruangan atau gedungnya atau perangkat-perangkat pendukung mainan anak-anak itu bisa Bapak. Nanti yang penting ada usulan dari pengelola PAUD kepada kepala desa. Ya nanti untuk terkait RAPBD tahun berikutnya bisa dimasukkan dalam anggaran itu. Bisa Bapak digunakan itu. Dana desa itu bisa digunakan untuk membantu biaya operasionalnya PAUD. Apakah itu bersifat konstruksi, apakah bersifat barang, bisa saja sesuai kebutuhannya Bapak Ibu sebagai pengelola PAUD. Itu bisa, ini saran saya. Iya. Kalau bisa, ketimbang dana desa itu harus fokusnya ke konstruksi atau infrastruktur. Iya. Memang di setiap Belum dilakukan terkait itu. Maksudnya ajukan proposal tertulis. ke Bapak Ya. Desa. Bisa tidak Bapak Desa bantu kami untuk membuat gedung PAUD lebih permanen dari gedek jadi tembok. Ya, kami sudah sampaikan usulan itu dan makanya Bapak Desa menjanjikan tahun anggaran 2020 akan diakomodir. 1 atau 20? Tahun 2020 karena 2019 dulu. Oh, Ah, pengajuannya. ah, ah. Covid lagi nih. Cuman karena COVID-19 ini mungkin ada pengalian dana atau seperti apa, ya kita berdoa banyak semoga ada jatah untuk PAUD Terus ini. terkait penyusunan RAPBDes itu, maksudnya dari pihak PAUD selaku yang melakukan permohonan anggaran gitu, toh? Diajak tidak dalam musyawarah desa itu? Nah, itu yang kami tunggu-tunggu undangan. Sampai sekarang belum. Belum. Kami Sekarang tadi Bapak bilang sebagai pengelola kan dijanjikan 2020 ini. iya. Nah, informasi itu didapat dari mana? Informasi itu didapat lewat pertemuan parenting dengan orang tua murid menghadirkan pemerintah desa. Nah, Jadi di dalam diskusi itu menyangkut kebutuhan sarpras, kebutuhan insentif pendidik, kita sampaikan langsung tatap muka dan Bapak Desa memberikan respon yang positif. Ya. itu maksud saya. Ya. Supaya maksudnya tetap ikuti. Janji dan realisasi itu harus sejalan. Jangan janji tinggal janji. Oke. Ya.